dipersembahkan oleh Pemirsa, kurang dari 4 bulan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 akan dibuka. Meski sudah di depan mata, peta koalisi politik masih bergerak dinamis. Pertemuan demi pertemuan elit partai sudah berseri, namun akad resmi belum juga terjadi. Benarkah karena aloknya tawar-menawar posisi cawapres? Benarkah partai yang tidak punya capres saling berebut bahkan saling sikut demi mendapatkan kursi cawapres? Inilah kontroversi selengkapnya, kursi paras cawapres bersama saya, Zilvia Iskandar. Nama cawapres nggak ke Pak Surya tanggal 16, Pak? Masih sebulan ya itu ya? Berarti masih ada waktu. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu. Di belakang saya ini ada beberapa partai. Pemirsa, untuk membahas topik pada hari ini sudah hadir 6 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selanjutnya ada Direktur Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Kemudian juga ada analis politik kedai kopi Hendri Satrio. Di sebelah kiri saya ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, kemudian politikus Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Irwan Peco. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada hari ini. Saya ke Bang Habib terlebih dahulu. Kenapa belum ada capres buat Prabowo? Ya, cawapres ya buat Prabowo. Ya, kita sedang berproses semua ya. Sebetulnya saya juga kaget ditanya pertama ya. Pantas kelihatan shock ya. Kalau kita ditanya kedua tinggal ikut. Kali ketiga ya kan tinggal amin gitu kan. Soalnya kan di survei urutan pertama ya kan. Jadi bukan hal gampang ya. Kita tahu apa margin antar tiga calon utama ini, tiga calon utama itu kan tipis-tipis juga ya. Tentu soal cawapres ini akan menentukan juga, akan menjadi semacam game changer lah kalau bahasanya teman-teman pengamat ini. Penting ya, itu faktor penting. Oke. Tentu harus cermat. Pertama harus, kami kan ada kendala kuota ya. Kuota presidensial threshold, karena kami Partai Gerindra kan nggak cukup sendiri, mesti berkoalisi. Jadi cawapres kami kan memang harus disepakati baik oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Sekarang belum sepakat? Belum dong, belum, dan sedang dalam proses. Ya. Kenapa sih sulit sepakat? Ya, saya pikir sama-sama mencari calon yang pas, ya, mencari sosok yang pas. Itu tadi kita harus cermat, harus bisa juga ya ada insentif elektabilitas dari cawapres. Ya, kemudian harus ada ya, insentif elektabilitas. Elektoral. Memang Gus Imin elektabilitasnya kecil. Ya makanya itu sedang dihitung-hitung, ya kan, besar sekali Gus Imin kan. Cuma kan beliau berdua dengan bijaknya tetap akan menjalani yang namanya proses perenungan, lalu menganalisanya bersama sehingga benar-benar dapat yang tepat. Oke, ya. Sekarang saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, pertanyaan tadi, sebetulnya kan Gus Imin sudah ada nih di depan mata, di samping bahkan. Tapi apa kira-kira yang membuat Prabowo, Gus Imin belum menentukan cawapresnya? Saya kira memang faktor elektabilitas itu menjadi salah satu variabel kunci bagi setiap capres, termasuk juga partai-partai koalisi untuk menentukan siapa pendamping calon presiden yang mereka tentukan. Jadi variabel elektoral ini menjadi kunci karena tiga nama teratas tidak ada yang mendapatkan perolehan yang dominan satu sama lain. Pak Prabowo sendiri meskipun sedikit di atas Ganjar di peringkat pertama, tapi selisihnya adalah margin of error
Dan Mas Anies di peringkat ketiga juga tidak terlalu jauh. Artinya pemilihan cawapres menjadi kunci. Nah kalau kita lihat data survei, tanpa mengurangi rasa hormat, Gus Muhaimin masih harus bekerja ekstra keras untuk menaikkan elektabilitasnya. Jadi suara PKB lebih besar ketimbang suara yang memilih Caimin. Nah ini menjadi salah satu faktor kunci yang mungkin menjadi penentu ya mengapa sampai sekarang belum ditentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Oke, Bang Masinton, kalau Ganjar kenapa belum ada cawapres buat Ganjar? Padahal kan sudah berkoalisi dengan P3 ya, dan di P3 itu ada figur Sandi yang sebelumnya jadi cawapres. Ya, selain P3 ada Hanura, ada Perindo juga yang sudah menyatakan secara resmi bergabung. Pertama, bagi kami PDI Perjuangan, capres dan cawapres itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi itu perlu harus dipertimbangkan matang-matang, dan chemistry antara capres dan cawapres itu harus memang benar-benar menyatu dan memahami konteks kemajemukan dalam memimpin Indonesia ini. Kalau begitu Bang Masinton, ini kan Bu Mega sudah secara terbuka ya, bilang bahwa meskipun kami bisa sendiri tapi kami tetap mengajak yang lain. Apakah itu berarti cawapresnya adalah salah satu di antara elit partai yang bergabung bersama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar? Ya, ada 10 nama kan, seperti yang disampaikan Bu Mega dan juga Mbak Puan juga sudah menyampaikan ada beberapa nama ya, ada 10 nama itu yang dalam proses penjaringan. Nah, setelah terjaring itu kemudian nanti kan disaring, baru kemudian diputuskan. Baik. Nah, tentu dalam aspek pertimbangan tadi ya, beberapa pertimbangan karena presiden dan wakil presiden ini jika terpilih nanti dia merupakan satu kesatuan dalam memimpin pemerintahan dan negara, maka dia tidak harus buru-buru diputuskan. Ada chemistry, ada pertimbangan elektoral. Tapi Mas Jayadi, pertanyaannya kan kalau untuk Ganjar ini yang mencari, yang menjaring itu adalah Bu Mega, Mbak Puan. Jadi gimana itu mencari yang bisa cocok chemistry-nya dengan Ganjar? Bukan hanya PDIP, saya kira semua calon presiden ini tidak punya calon wapres yang ideal. Yang ada tuh calon wapres yang mungkin. Jadi pas dalam pengertian yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu harus dimaknai sebagai calon yang mungkin. Masalahnya cawapres yang mungkin bagi setiap bakal capres yang ada sekarang yang 3 nama itu banyak sekali. Ya. Gitu. Jadi kalau disebut 10 ya dipasang-pasangkan tuh mungkin semua. Tapi kenapa yang tidak ada yang ideal? Adanya yang mungkin. Karena pertama tadi ya sudah dibahas bahwa tidak ada capres yang dominan. Yang kedua, ternyata kalau kita lihat cawapresnya, kalau kita ukur elektabilitasnya saja, nggak ada yang dominan juga. Juga tidak ada yang dominan. Misalnya 5 besar kan ada Sandi Uno, Ridwan Kamil, AHY, Hovifah, terus Erik ya. Kalau Pak Caimin tuh di urutan 9-10 gitu ya, Mas Burhan. Jadi tidak ada yang dominan jarak antara mereka. Jadi kalau dipasang-pasangkan, itu menghasilkan pasangan yang bisa tidak berbeda jarak jauh juga dengan yang lain gitu. Karena itu saya kira banyak pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya mungkin lebih kualitatif selain elektoral tadi ya, selain yang soal kuota dan sebagainya itu. Jadi itu semua membuat partai-partai ini lama untuk berpikir. Karena tidak ada yang bakal dominan kalau satu kemungkinan pasangan dimajukan, maka mereka kemudian menjadi saling menunggu. Mungkin saja sudah punya preferensi, misalnya Bang Habib ini sudah punya sebenarnya preferensi, Bang Iwan atau Pak Masinton sudah punya preferensi, tapi ntar dulu umumnya lihat yang lain dulu. Timing juga karena ya, kan, saling wait and see. Karena begini, kalau si A dipasangkan dengan si B, maka untuk mengantisipasinya bisa dengan yang lain. Cuma kalau di koalisi perubahan kan kita lihat mungkin lebih mengerucut. Bahkan sudah ada statement bahwa sebetulnya sudah ada satu nama yang dikantongi oleh Pak Anies. Tapi pertanyaannya Bang Irwan, kenapa juga koalisi perubahan belum mengumumkan cawapresnya? Ya, kalau koalisi perubahan persatuan ini harus diakui Mbak Zilfi memang selangkah lebih maju. Ya, jadi sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, ya tentu tim 8 ditambah Mas Anies sudah menyampaikan secara langsung ke publik juga bahwa sudah mengantongi nama cawapres. Kenapa kemarin belum deklarasi sebelum naik haji? Nah, disinilah nanti akan
Mas Anies mendeklarasikan kepada Tuhan dulu. Baru kemudian mendeklarasikan kepada rakyat Indonesia sepulang berhaji cawapresnya ini. Baik, Mas Hensat, kenapa kalau koalisi perubahan bisa satu langkah lebih maju? Kalau menurut Bang Irwan ya tadi ya. Boleh aja. Ya, yang pertama karena memang terbentuknya kan duluan juga. Deklarasi partai politiknya duluan juga tuh. Sehingga lebih intens bertemu dan sering berkomunikasi saya lihat. Dan tim 8 itu kan rajin betul untuk update ke media ya. Sehingga mereka bisa selangkah lebih maju. Hanya saja kan memang satu nama yang akan diumumkan setelah Mas Anies ibadah haji kan jaraknya itu dari pulang ibadah haji sampai Oktober tuh. Jadi jaraknya masih jauh, semuanya sama tentangnya setelah pulang haji gitu. Iya. Jadi, selangkah lebih maju, tapi apakah harus mengumumkannya juga harus lebih cepat dibandingkan yang lain? Nah itu semuanya tergantung Mas Anies tuh. Sebab menurut saya ada 2 kriteria calon wakil presiden yang agak sulit tuh. Jadi yang pertama adalah chemistry ya dengan Mas Anies. Itu menurut saya nggak mudah tuh menemukan chemistry di antara para tokoh-tokoh nasional yang ada. Yang kedua nih yang menurut... Ini berlaku untuk Anies atau semua capres? Susah untuk menemukan. Saya nggak tahu apakah capres-capres yang lain juga dibebankan chemistry. Bisa saja ini kan... ada nih chemistry tadi disebut. Mungkin bisa saja menerima tugas saja gitu. Disodorkan, terima gitu kan, bisa aja begitu. Nah tapi menurut saya ada satu pekerjaan rumah lagi, si calon wakil presidennya Mas Anies ini, dia ini harus berani gitu, nggak gampang nginjek rem sama kopling. Jadi jangan sampai Mas Aniesnya ngegas terus, ini wapresnya nginjek rem sama kopling gitu. Jadi majunya kan jadi tersendat-sendat tuh, undulan. Nah ini, ini mencari sosok yang sama beraninya dengan Anies Baswedan ini juga menurut saya nggak gampang. Oke, mungkin pemirsa bertanya sekarang sebetulnya posisi cawapres itu elektabilitas berdasarkan survei itu siapa sih yang paling tinggi? Tadi sudah sempat disebutkan beberapa, cuma mungkin ada update terbarunya nanti kita akan tanyakan kepada para narasumber pemirsa sesaat lagi. Siapapun capres dan cawapresnya itu harus persetujuan Gus Muhaimin. Nah itu penting, jadi nggak akan mungkin kita tinggalkan ya, kita sia-siakan. Jadi tinggal menanti restu Gus Muhaimin ya. Dipersembahkan oleh Oke, kita punya 2 direktur eksekutif dari lembaga survei yang tadi kami tampilkan pemirsa. Tadi indikator politik terakhir 26 sampai 30 Mei ya melakukan surveinya. Kemudian LSI Mas Jayadi itu 12 sampai 17 April 2023. Mas Burhan, kalau dari 5 besar survei elektabilitas cawapres, kalau di indikator itu Erick Thohir, RK, Mahfud MD, Sandi, AHY, siapa paling berpeluang jadi capresnya Prabowo? Sebenarnya 4 nama ini kan statistically tied. Jadi meskipun ada perbedaan, tetapi secara statistik sebenarnya sama. Karena margin of error-nya 3% plus minus. Nah dari 4 nama ini, itu ada 2 nama yang punya potensi sebagai cawapres Pak Prabowo. Yang pertama adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Mahfud MD. Tetapi dari 2 nama ini mungkin ada variabel kualitatif yang tadi Mas Jaya disebutkan. Yaitu akseptabilitas di mata elit. Nah pada titik ini
Pak Mahfud MD mungkin dirasa kurang acceptable, terutama di mata partai-partai. Jadi meskipun beliau punya elektabilitas yang memadai, tetapi saat yang sama akseptabilitas di mata partai politik penting. Itu yang menjelaskan kenapa Mahfud MD gagal menjadi cawapres Pak Jokowi di 2019. Tetapi Pak Mahfud MD punya kekuatan 1 NU, 2 berasal dari Jawa Timur, tetapi saat yang sama kelemahan akseptabilitas tadi menjadi krusial. Karena secara elektoral juga tidak begitu dominan. Jadi peringkat pertama kedua itu ya sama, termasuk dengan Pak Mahfud. Ya, selain soal akseptabilitas ada soal lain ya. Dua-duanya nggak punya partai. Jadi kalau misalnya Erik atau Pak Mahfud yang diambil oleh Pak Prabowo, pertanyaannya mau nggak Gus Muhaimin gitu. Kalau Gus Muhaimin nggak mau, dia bisa pindah kan. Kalau dia pindah, nah itu tadi kata Bang Habib, ada problem kuota gitu. Beda dengan PDIP. PDIP nggak ada problem kuota, jadi dia punya kemewahan dari sisi itu. Jadi PDIP tidak lagi mikir soal kalau saya milih ini apakah saya tidak bisa maju apa enggak. Dia cuma soal pertimbangan-pertimbangan akseptabilitas, elektabilitas dan pertimbangan yang lain. Itu saya kira kalau soal Pak Prabowo ya. Ada nama Erick Thohir. Hal lain saya kira kalau disimulasi sebetulnya Pak Prabowo sama Gus Muhaimin itu nggak terlalu kalah juga kalau misalnya disimulasi dengan Pak Prabowo dengan Erik atau Pak Prabowo dengan Pak Mahfud. Itu yang saya sebut tadi. Memang ada jaraknya kecil sekali antara 5 nama teratas, tapi ketika dipasangkan antara nama misalnya capres yang 3 besar itu disimulasikan dengan 5 nama cawapres teratas, tapi dibandingkan dengan nomor 10, nomor 11 cawapresnya, ketika dipasangkan itu hasilnya nggak terlalu beda juga. Tapi kalau lihat kejadian kemarin di GBK, mesti agak hati-hati Pak Prabowo. Yang mana? Karena yang pertama dia kemarin nggak hadir, tapi PKB-nya ada. Gitu, jangan sampai kemudian lari ya. Hal yang kemarin itu bisa membuat Pak Prabowo akhirnya nggak punya pasangan. Kalau terlalu lama menggantung Caimin. Nah, memang variabel Pak Jokowi besar dan kemudian independensi Pak Prabowo dan Caimin sebagai ketua partai politik ini juga diuji oleh masyarakat, apakah nurut banget sama Pak Jokowi atau memang mengedepankan idealisme sebagai ketua umum. Tapi yang terjadi di GBK kemarin itu harusnya dipertimbangkan oleh Pak Prabowo karena PKB ada di PDI Perjuangan. Bisa saja kalau terlalu lama malahan PKB-nya kabur, Bang Habib. Gimana itu? Kalau terlalu lama menggantung Gus Imin. Semua dinamika ya, semua dinamika, semua kejadian, semua itu menjadi masukan bagi beliau berdua. Ya, beliau berdua kan selain mendapatkan laporan dari kami, tentu juga melihat sendiri dan peristiwa-peristiwa tersebut. Tapi kita percaya beliau berdua punya kematangan ya. Bukan persoalan PHP-an kalau persoalan genting gini kan. Ya kan, pada akhirnya kan kita ini bicara yang sangat serius, kita gabung ingin menang ya, dan tentu kita tetap pada komitmen ya, menghormati kesepakatan. Siapapun capres dan cawapresnya itu harus persetujuan Gus Muhaimin. Nah, itu penting. Jadi nggak akan mungkin kita tinggalkan ya, kita sia-siakan Gus Jadi Muhaimin. tinggal menanti restu Gus Muhaimin ya. Ya, siapapun ya yang dipilih tentu harus ya. Kunci Inggrisnya di situ gitu. Jadi nggak akan mungkin ditinggalkan. Baik, Kalau Bang Masinton tadi sudah disebut sebetulnya hanya PDI Perjuangan yang punya golden ticket untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Tapi kan tadi ternyata Bu Mega mengatakan kita open kepada partai lain. Pertanyaannya, apakah PDI Perjuangan itu rela berbagi kursi cawapres dengan partai lain? Yang artinya partai itu ya akan mendapatkan kotel efek dong kalau misalnya cawapres dia dari partainya. Ya kan tadi Bu Mega udah nyampaikan, kita terbuka. Arti terbuka itu kan dimaknai bahwa PDI Perjuangan bukan hendak memonopoli gitu loh. Terbuka untuk membahas mana yang pas untuk kita pasangkan. Gitu loh. Ya dari berbagai aspek pertimbangan tadi ya. Sisi elektoral, kemudian kesamaan hati antara presiden dan wakil presiden jika terpilih nanti tidak berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Terbuka di sini maknanya tapi nggak PHP ya. Kan bisa saja terbuka, monggo partai lain bergabung, tapi ya cawapres tetap urusan saya ya. Bisa kayak gitu nggak?
PDI Perjuangan tidak punya semangat untuk sendiri-sendiri seperti itu, ya. Sehingga dalam konteks kontestasi pilpres nanti tidak ada itu yang kalah merasa dipermalukan, ya, atau ditinggalkan, tapi semuanya harus diajak bahwa ini adalah kontestasi buat kebaikan bangsa ini. Siapapun yang menang dan kalah, yang dimenangkan itu adalah tetap bangsa ini dan rakyat. Sylvia, kalau soal dampak elektoral ke partai, PDIP itu hampir pasti berdasarkan analisis akan dapat dampak elektoral dari mencalonkan Ganjar. Nah, jadi tidak perlu takut partai lain juga mendapatkan kotel efek? Tidak begitu, karena dampak kotel efek itu dalam sistem multipartai itu dia terdistribusi secara tidak merata. Biasanya yang paling kuat afiliasinya dengan capres itu mendapat yang paling banyak. Lalu dengan wapres, lalu dengan yang lain gitu. Jadi itu bukan, saya kira itu bukan menjadi kekhawatiran PDIP. Masalahnya itu adalah Ganjar pun tidak, seperti yang kita bilang, tidak dominan juga kan. Misalnya sangat menarik bagi Ganjar untuk memperkuat Jawa Barat misalnya. Karena dia cukup kuat di Jawa Tengah dan cukup kuat di Jawa Timur, misalnya gitu. Baik. Selanjutnya, Bapak-Bapak, saya akan menghadirkan ada survei dari kedai kopi ini, Mas Hensat, yang melakukan survei menarik. Karena ketika ditanya apakah pada puas dengan kinerjanya Jokowi, mayoritas menjawab iya. Tapi ketika ditanyakan apakah ingin perubahan atau keberlanjutan, mayoritas memilih perubahan. Ini juga bisa menjadi angin segar ini buat Bang Irwan. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sepertinya kalau Gerindra, Prabowo itu melihat peran Presiden Jokowi itu begitu besar dalam penentuan koalisi, dalam penentuan cawapres bahkan. Bagaimana dengan PD Perjuangan? Perannya Presiden Jokowi sebegitu signifikan nggak sih seperti Pak Prabowo mencari cawapres? Dipersembahkan oleh Mas Hensat, yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi di survei Anda 77,1, tapi kok 61,3% menginginkan perubahan? Ya, jadi itu teman-teman kedai kopi survei, terus memang kepuasannya 77,1, yang paling bikin masyarakat puas itu teratasnya infrastruktur dan bansos, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat rapor yang sangat diapresiasi oleh masyarakat dari 4 bidang itu kesehatan dan pendidikan. Sementara rapor di ekonomi dan politik hukum itu rendah, jadi harus diperbaiki. Nah, kenapa kemudian 61,3% ingin perubahan? Karena itu tadi, dari rapornya hanya ekonomi, hanya kesehatan dan pendidikan yang di atas 70% dinilai oleh masyarakat. Tapi untuk ekonomi dan hukum, ya, itu harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi memang satu sisi puas, ya. Tapi kalau ditanya apakah ingin perubahan, ya tentu saja ada perubahannya karena memang di rapornya itu terlihat tadi sama-sama kita lihat bahwa di pendidikan dan kesehatan saja yang di-approve bagus. Baik. Gitu kira-kira. Jadi Bang Irwan, ini angin segar gak buat koalisi perubahan? Ya. Makanya kami sejak awal kemudian mengusung Mas Anies, karena memang kami meyakini dengan semangat perubahan yang dibawa Mas Anies, kita akan memenangkan Pilpres 2024. Jadi di samping juga kita memang melihat di budaya di negeri kita juga pasca 10 tahun rejim itu ada kemudian kecenderungan semangatnya perubahan, walaupun secara misalnya survei dan lain-lainnya ada kepuasan
pada masa rejim di akhir-akhir rejim kekuasaan. Tetapi yang kami yakini pasca 10 tahun masyarakat Indonesia cenderung akan menginginkan perubahan termasuk pergantian kekuasaan. Oke, tapi ada hasil yang berbeda nih dari surveinya Mas Jayadi. Mas Jayadi. Saya tambahin dikit. Oke, kenapa Jadi Mas Hansat? artinya perubahannya ini juga nggak hitam jadi putih gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang baik juga bisa diteruskan. Kalau menurut saya kepuasan terhadap Pak Jokowi yang di infrastruktur dan kemudian penyebaran bansos, ini kan dua hal yang menjaga approval rate Pak Jokowi tinggi nih. Pembangunan infrastruktur dan bansos. Jadi menurut saya presiden selanjutnya kalau mau approval ratingnya tinggi seperti Pak Jokowi, dua hal ini, infrastruktur dan bansos harus dilakukan. Tapi gitu. Bagi koalisi perubahan, bansos itu bukan baru. Itu produk Pak SBY, BLT itu. Yang kemudian diadopsi walaupun dulu ditentang ya. Nah, jadi maksud saya itu pasti akan diteruskan. Nah, kalau baik kita lanjutkan, yang belum baik kita sempurnakan. Kombinasi kita begitu rubah ya. dan Tapi kalau Mas perbaiki. Jayadi di survei LSI 65,2% responden mengatakan presiden selanjutnya harus sejalan dengan Presiden Jokowi. Kok bisa beda nih berdua? Ya, itu nggak beda tuh menurut saya, karena sama Itu aja. dua pertanyaan yang berbeda. Dua pertanyaan yang berbeda. Sebelum itu yang dimaksud perubahan itu juga kan harus dipahami dulu apa yang dimaksud perubahan. Kalau misalnya 70% masyarakat menginginkan perubahan, apa yang dimaksud perubahan? Apakah perubahan kepemimpinan atau perubahan program? Itu yang harus diklarifikasi lebih jauh. Kenapa? Karena kan tingkat kepuasannya sama dengan kita. 77 Iya, di makanya. LSI itu sekitar 77 sampai 80. Jadi tingkat kepuasan itu mengacu kepada program, ya, mengacu kepada prestasi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Kalau perubahan bisa jadi yang dimaksud perubahan kepemimpinan. Begitukah Mas Bisa jadi. Hansat? Ya, gitu. perubahan kepemimpinan. Oke, Makanya baik. menurut saya justru dari titik kepuasan itu agak mirip-mirip karena masyarakat bisa jadi menginginkan program-program yang selama ini mereka rasakan baik. Gitu ya, infrastruktur, bansos, kemudian akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan itu juga diteruskan. Iya, saya curiga itu yang dimaksud masyarakat itu adalah perubahan kepemimpinan. Sebagai misal beberapa waktu lalu kan ada isu soal 3 periode kan. Nah, masyarakat yang puas pemilih Pak Jokowi itu yang puas kepada Jokowi itu sangat tinggi. Tapi ketika ditanyakan apakah kepemimpinan dilanjutkan menjadi 3 periode, masyarakat 60% pemilih Pak Jokowi mengatakan tidak. Jadi yang dimaksud perubahan mungkin soal perubahan kepemimpinan, tapi tidak secara teori tidak mendukung kalau ini maksud perubahan itu adalah perubahan kebijakan. Baik. Secara umum ya. Oke. Dan saya kira Mas Hansat benar bahwa siapapun presiden ke depan tidak mungkin dia istilah Pak Jokowi itu tidak mungkin dia kayak SPBU dimulai nol titik lagi. nol, nggak mungkin. Nah, itu nggak ada gitu. Oke, baik. Bang, Iya. kalau Bang Habib dan sedikit lagi. Ya. Kalau kita tanyakan siapakah yang menurut Anda di dalam survei LSI April lalu, siapakah yang menurut Anda yang pantas melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi? Tiga-tiganya dianggap pantas kan? Oh. Cuman Iya, yang tiga-tiganya paling tinggi Ganjar, Oke. 34%, lalu Prabowo 32%, lalu Anies. Jadi Anies pun dianggap oleh pemilihnya itu akan melanjutkan program Pak Jokowi. Oke, Gitu. baik. Oke, kalau begitu untuk menentukan sosok cawapres, sekarang balik lagi ya soal cawapres, apakah memang harus dipilih juga sosok cawapres yang dianggap sejalan dengan Presiden Jokowi, Bang Habib? Ya, kalau kami absolut ya, melihat pemerintahan Pak Jokowi ini satu kesatuan. Ya, mau puasnya di mana, tidak puasnya di mana segala macam, yang jelas ini kebijakan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Dan itu komitmen Pak Prabowo ya, yang satu frekuensi besar dengan Pak Jokowi. Kita lihat narasi-narasi yang disampaikan dan diimplementasikan Pak Jokowi, itulah yang juga disampaikan dan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Jadi kita dengan segala hormat mungkin juga bisa berbeda pendapat tadi soal detailing-detailing, soal hukum dan lain sebagainya, tapi secara keseluruhan kita ingin ini dilanjutkan dan kita berkomitmen untuk melanjutkan, termasuk juga tentu pasangan cawapresnya Pak Prabowo tentu juga harus satu frekuensi dengan Pak Jokowi. Oke, jadi nggak mungkin dong pasangannya Pak Prabowo tiba-tiba dari koalisi perubahan gitu ya? Saya pikir enggak, itu soal standing point ya. Oke. Kita menghormati teman-teman yang ingin koalisi perubahan, bahkan termasuk soal infrastruktur dikritik
terlalu banyak jalan tol, kurang non-tol dan lain sebagainya, ya kan kita menghormati. Tapi kalau kami pada satu pendapat bahwa apapun ya pemerintahan Pak Jokowi inilah yang akan kita lanjutkan. Baik, oke. Sepertinya kalau Gerindra, Prabowo itu melihat peran Presiden Jokowi itu begitu besar dalam penentuan koalisi, dalam penentuan cawapres bahkan. Bagaimana dengan PD Perjuangan? Perannya Presiden Jokowi sebegitu signifikan nggak sih seperti Pak Prabowo mencari cawapresnya? Kok pada ketawa? Sylvia nakal, Sylvia. Kalau kami kan Yang ngerti pengamat ya. Iya. Kalau Pak Jokowi itu kan PD Perjuangan. Nah tentu tadi kembali tentang ketika bicara perubahan, ya. Jadi bagi kami adalah melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi itu, ya itu adalah bagian dari tugas besar kita melakukan perubahan di Indonesia tadi. Jadi apa yang dilanjutkan oleh Jadi Pak Jokowi? ini mau melanjutkan atau mau berubah atau kombinasi? Oh iya. Jadi perubahan. Melanjutkan perubahan. Gimana itu Bang Masinton? Jadi begini loh, Pak Jokowi itu ya dia melakukan perubahan, oke. Dari zamannya Pak SBY. Iya. Oke. Ini kan kita bicara kesinambungan, jangan diputus tadi, gitu loh. Beliau melakukan kesinambungan melakukan kepemimpinan, ya, melakukan perubahan di Indonesia. Nah, begitu. Jadi perubahan itu tidak harus identik melalui dengan titik nol tadi, pergantian mulai dari titik nol pom bensin itu. Nggak sepakat dong sama Pak Jokowi. Loh, nggak sepakat. Soal konsep kalau perubahan itu berarti mulai lagi dari nol. Kok perubahan itu nggak melulu dari nol, nah gitu loh. Ini pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat tadi dilihat oleh masyarakat. Ya. Kami belum puas nih terhadap penegakan hukum. Ya ini dibenahin. Tapi pertanyaan saya belum dijawab Bang Masinton sebenarnya. Pertanyaan saya kan peran Pak Jokowi dalam penentuan cawapres Ganjar itu seperti apa? Dipikirkan dulu, dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali saat lagi. Nggak perlu dipikir, langsung jawab. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan bestie, ya kan wajar dong kita saling update, saling support, saling minta pendapat. Dipersembahkan oleh Oke, kita tiba di segmen terakhir kontroversi pemirsa. Jadi Bang Masinton gimana jawabannya? Peran Pak Jokowi dalam penentuan cawapres Ganjar? Belum terjawab soalnya tadi Bang. Jadi kan Bu Mega sudah jelas menyampaikan. Kami terbuka untuk menyampaikan, PDI Perjuangan ya, terbuka untuk membahas ini tentang cawapres untuk yang mendampingin Pak Ganjar. Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, ya. Nah tentu artinya nggak ada urusan soal cawapres Ganjar? Enggak dong. Jadi begini, dalam internal keorganisasian keputusan itu ada di Ibu Ketua Umum. Tentu Ibu Ketua Umum pastilah beliau ya memahami kondisi posisi masing-masing kader. Pasti kan juga jangankan masukan dari eksternal, dari internal kader pasti dimintain pendapat. Gitu loh, baik itu dalam konteks masukan lah ya. Ketua DPR, kader yang jadi ketua DPR, kader yang menteri, apalagi kader yang di presiden. Pastilah juga diajak bicara dalam konteks itu gitu loh. Jadi menurut kita tidak perlu harus tadi pertanyaan tadi apakah Pak Jokowi diajak ini. Tapi begini, itu automatically lah. Kalau melihat secara formal saja ya ukurannya dalam penentuan cawapres itu ada perbedaan yang kontras ya antara tiga capres. Kalau PD Perjuangan karena sudah punya golden ticket, kewenangan itu ada di tangan Ketua Umum. Meskipun dengan mendengar aspirasi banyak pihak termasuk Pak Jokowi. Tapi remote kontrolnya kan ada di Ibu Mega. Sementara kalau koalisi PKB dan Gerindra, menurut keduanya dideklarasikan Agustus tahun lalu, cawapres itu harus izin dan kesepakatan antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, begitu kan? Nah kalau koalisi perubahan harus ada dua nih. Ada dua. Kunci Inggrisnya ada dua nih. Sementara yang sebelumnya satu. Nah kalau koalisi perubahan, meskipun mungkin peran Bang Surya atau Pak SBY tinggi, tetapi secara formal keputusan ada dengan Anies Baswedan.
Jadi jelas ada perbedaan, meskipun lagi-lagi Kalau yang menyerahkan kepada capresnya sendiri, apakah lebih menguntungkan? Apakah lebih mudah? tidak juga kan buktinya. Sejak Oktober dideklarasikan, Mas Anies sampai sekarang masih belum mengeluarkan. Meskipun tadi disebutkan oleh Bang Irwan ya, akan dideklarasikan Ada satu nama di Arafah, tapi poin saya ada sampai sekarang belum. Meskipun lagi-lagi ada klaim sudah di kantong, tetapi per hari ini kalau kita lihat pernyataan Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, beliau malah mengatakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi teman-teman Demokrat. Artinya, meskipun Mas Anies secara formal memegang kunci Inggris ya untuk menentukan siapa cawapresnya, tetapi tidak juga mudah ya untuk menentukan siapa cawapresnya. Tapi belum tentu kunci Inggrisnya gampang dipakai gitu tapi ya. paling tidak kan ada perbedaan tadi. Masalahnya perbedaan itu formal atau formal saja atau substansi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau hitungan kehamilan udah pas kan Oktober ini udah menentukan. Jadi dan kami tidak khawatir. Ya, jadi kami tidak khawatir karena sejak awal kita serahkan sama Mas Anies dan tadi saya sepakat sama Bang Hensat. Ada satu yang membuat kami juga yakin bahwa Demokrat kemudian juga bisa sangat kuat termasuk dalam mendorong cawapres Mas Anies ini, keberanian. Itu juga keberanian ini kan membuat kemudian ada chemistry antara capres dengan cawapresnya nanti, dan kami memang sangat meyakini salah satu sosok yang punya keberanian itu adalah Ketua Umum kami, Mas Ahaye. Dan di Demokrat itu kan ada 3 calon wapresnya kan. Aher, Ahaye sama Khofifah kan di koalisi gitu. perubahan. Tapi Aher kayaknya udah mundur lah. Jadi tinggal 2 ini. Nah 2 ini sekali lagi hitung-hitungannya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Misalnya kalau Ahaye yang dipilih tiket aman 20% lebih. Tapi bagaimana dengan meraih suara di Jawa Timur? Mungkin masih ada kurang percaya beberapa pihak di situ bahwa Ahaye bisa membantu Anies membawa Jawa Timur gitu kan. Maka pertimbanganlah Khofifah gitu. Tapi kalau Khofifah yang dipilih, gimana Ahaye gitu. Apakah Demokrat akan bertahan? Itu yang jadi mungkin salah satu. Sudah selesai di Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kalau itu sudah selesai berarti insya Allah pulang haji sudah diumumkan. Dan saya pikir itu murni kita serahkan sama Mas Anies dan kami akan fokus pada pembentukan struktur tim pemenangan. Baik. Ya tinggal kalau pulang haji sampai mana kata Hensat tadi. Apakah sampai sebelum air kurmanya habis. Jadi Bang Toyib nih. Kodenya kan 9 bulan tadi ya. Kodenya 9 bulan. 9 bulan. Tapi Mas Hensat sebetulnya lebih cepat lebih baik atau semua akan indah pada waktunya sih? Kalau saya sih melihatnya akan indah pada waktunya ya, karena tadi kita bicara cawapresnya Mas Anies memang ditentukan oleh Mas Anies, tapi saya sudah sampaikan beberapa hal yang pasti akan menjadi pertimbangan Mas Anies seperti keberanian dan chemistry tadi. Tapi sebetulnya kalau saya saran ya kepada Pak Prabowo maupun Pak Ganjar itu harus atau begini ya, ada baiknya mengikuti hasil survei yang kepuasan publik. Hasil survei kepuasan publik itu kan bansos dan infrastruktur gitu ya. Alangkah baiknya juga itu cawapres dipilih orang yang mengerti 2 hal itu, infrastruktur dan bansos. Nah khusus ke PDI Perjuangan kan sebetulnya Ibu Mega memilih cawapres itu yang tidak punya atau minimal tidak berpotensi berseberangan atau berkompetisi dengan PDI Perjuangan di periode kedua. Itulah kenapa waktu itu dipilih Pak JK dan Kiai Ma'ruf. Dengan Kiai Ma'ruf juga nampaknya PDI Perjuangan nyaman-nyaman saja. Jadi sangat mungkin kalau kita lihat siapa yang lebih NU saat ini dibandingkan Kiai Ma'ruf, mungkin nanti di ujung-ujung juga dipilih lagi tuh Kiai Ma'ruf. Saya menilai variabel Pak Jokowi untuk cawapres itu akan lebih besar porsinya untuk menentukan cawapres Pak Prabowo ketimbang Pak Ganjar Pranowo. Jadi Bang Habib sudah dapat wangsit dari Pak Jokowi siapa pendampingnya Pak Prabowo? Ya, menjadi masukan bagi Gus Muhaimin dan Pak Prabowo ya, dan pada waktunya akan diumumkan. Berarti indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Tapi memang betul ya peran dari Pak Jokowi untuk menentukan figur cawapres itu juga. Jangan-jangan kunci Inggrisnya jadi 3. Ada nih.
Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan bestie, ya kan wajar dong kita saling update, saling support, saling minta pendapat. Ya. Jadi apakah penentu atau bukan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang tahu ya. Cuma yang jelas beliau berdua pasti mendengar masukan dari Pak Jokowi. Oke, baik. Terakhir, Mas Burhan, kalau di sisa waktu kurang dari 4 bulan lagi, masih ada waktu tidak ya untuk terbentuk koalisi baru, jadi figur capres dan cawapres baru? Begini, kalau secara elektoral, kita sudah menghitung data besar yang kita punya, sepertinya 3 nama teratas ini sudah fix. Jadi kalau misalnya ada suara yang turun dari 3 nama ini, entah itu Pak Prabowo atau Ganjar atau Mas Anies, itu tidak diambil oleh capres yang lain, tapi diambil oleh antara 3 ini. Dan kalau kita gabung data besar itu, perolehan top 3 ini, Pak Prabowo, Ganjar, dan Mas Anies, itu trennya itu naik terus. Awalnya sekitar 60-an%, sekarang 89% itu berada di tangan 3 nama ini. Jadi artinya untuk memikirkan munculnya capres alternatif di luar 3 nama ini, itu mungkin hanya mukjizat. Kalau menurut saya munculnya koalisi baru itu mungkin kalau yang dipikirkan adalah bukan menang pilpres, tapi menyelamatkan suara partai. Maka menarik untuk memperhatikan gerakan 3 partai. 1 Golkar, 2 PAN, 3 P3. P3 mengajukan Sandi sebagai cawapres. Kalau nggak diterima gimana? PAN mengajukan Erik sebagai cawapres. Tapi kalau nggak diterima oleh PDIP Perjuangan gimana gitu? Golkar juga begitu. Golkar ini kan kalau dia tidak nyalonkan capres atau cawapres lagi, kan menarik partai besar tapi nggak pernah nyalon sejak 2014. Maka kali ini mungkin Golkar bisa aja berpikir Golkar, PAN, P3, pokoknya sekarang berpikir soal menyelamatkan suara partai, bikin koalisi baru. Maju untuk kalah ya? Iya. Maju untuk kalah menyelamatkan suara pilpres, tapi partainya. menyelamatkan. Iya, bisa aja. Ada istilah baru lagi nih ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa 4 lah. Saya setuju lah. The more the better. Kita percaya, tapi semua akan indah pada waktunya ya. Kita akan lihat siapa pasangan capres-cawapres yang akan terbentuk untuk Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh